Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandikda Seratnopo dari Universitas Timor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan kelas 1B. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit firman Tuhan untuk teman-teman semua, yaitu tentang dimana kita sebagai anak muda untuk melayani Tuhan. Kita sebagai anak muda tetaplah berjuang dengan semangat anak muda. Setiap langkah kecil kita pun dalam melayani Tuhan memiliki dampak yang besar. Dalam memperbaiki dunia ini, jadilah teladan, kasih dan kebaikan bagi generasi selanjutnya. Mari kita pakai masa muda kita untuk melayani Tuhan. Melayani bukan hanya untuk berlari-lari atas panggung, melainkan kita berkenan di hadapan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, firman Tuhan kali ini terpilih dari kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-23 yang berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Demikianlah firman Tuhan. Baik, judul renungan yang saya akan renungkan untuk kita semua yaitu menggunakan masa muda untuk kemuliaan Allah. Tahukah kamu mendengar bahwa masa muda sering disebut masa yang paling indah? Kenapa? Ya, masa muda ini seperti sebuah kanvas yang siap untuk dicoret-coret dengan cerita dan warna. Tapi pernahkah kamu tahu? Kamu berpikir juga untuk menggunakan tahun-tahun ini bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi juga untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, kenapa masa muda harus dipakai untuk kemuliaan Allah? Ya, karena masa muda penuh dengan energi semangat dan impian. Banyak orang bilang waktu ini adalah waktu terbaik untuk mengejar mimpi dan berpetualangan. Tapi di balik semua itu ada panggilan lebih besar, yaitu memuliakan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31 yang berkata, "Jika engkau makan atau jika engkau minum atau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu dengan kemuliaan Allah." Dan juga kita mengenal Tuhan, kita juga menggunakan masa muda untuk Tuhan, yaitu yang pertama, kenal Tuhan dan kenal diri kita. Masa muda adalah masa di saat kita mencari identitas. Ada banyak kesempatan, banyak hal-hal yang lebih asik untuk dijalani. Namun, pastikan kamu tidak hanyut dalam arus dunia. Jagalah dirimu mengenal Tuhan. Yang kedua, bangun fondasi yang kuat. Ingat, masa muda itu butuh fondasi yang kuat. Seperti kita membangun rumah, kita juga membutuhkan fondasi yang kuat untuk bangunannya teguh. Ya, seperti masa muda kita. Kalau kita tidak punya fondasi, kita juga tidak akan mencapai tujuan. Walaupun kita capai, tapi kita tidak punya suatu fondasi yang kuat untuk membangun sebuah usaha yang kita mau bangun. Mengingatkan kita bahwa Kristus adalah pintu penjuru. Semua yang ada di dunia ini akan berlalu kecuali Dia dan firman-Nya. Yuk jadikan Dia fondasi hidup kita di masa muda ini. Yang ketiga, manfaat talenta. Kita harus memanfaatkan talenta kita. Kenapa kita punya bakat yang bagus, tapi jangan kita simpan sendiri bakat kita. Bagikan dan gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan menginginkan kita agar cahaya kita bersinar di depan orang lain, agar mereka melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di sorga. Yang keempat, membuat pilihan yang bertanggung jawab.
Di masa muda ini, seringkali kita dihadapkan pada berbagai pilihan. Ingatlah, setiap pilihan punya konsekuensi. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 mengingatkan kita bahwa janganlah sesat, Allah tidak ingin membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi buatlah keputusan bijaksana, mulia dari sekarang. Lagi pula bijak gak perlu menunggu tua kan? Jangan sia-siakan masa mudamu. Sobat muda, masa muda ini memang penuh tantangan, tapi di tengah kegembiraan, petualangan jangan lupa untuk selalu memuliakan Tuhan. Karena pada akhirnya kita akan diminta bertanggung jawab atas setiap detik, menit, jam, dan waktu yang kamu miliki. Jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dengan menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Pengkhotbah bilang dia juga ingin supaya kita orang muda atau orang yang merasa dirinya muda tidak membuang masa mudanya, tapi menjalani dengan penuh nikmat dan sukacita dalam kesadaran akan dua hal, yakni bahwa manusia harus bertanggung jawab pada Tuhan Allah, pencipta dan beri kehidupan tanpa waktu terbatas.